apa maksud kita silaturahim hari ini? Yang pertama, saya ini orang harus tahu saya ini siapa. Saya Mbak Gimbal, nama asli Suswageng. Sugeng. Asli Surabaya. Kegiatan saya adalah sebagai pelaku seni dan budaya. Apa di antaranya? Saya banyak sebagai narasumber orasi setiap acara-acara kegiatan budaya dimanapun. Makanya saya apa yang masuk budaya? Budaya itu relatif. Ya makanya yang bisa disampaikan apa? Barangkali nanti ada waktu dan event yang kita panggil budayawan kita ini. Budaya ini luas, jadi apa yang mau dijabarkan dulu saya akan sampaikan dulu. Keinginan-keinginan apa, temanya apa yang akan kita bahas. Misalkan tentang budaya, tentang wilayah Indramayu, misalkan saya sampai Indramayu, budaya apa yang akan kita tonjolkan di Indramayu yang kelam, yang sudah tidak terorbit. Atau kalau misalkan makanan khas atau tarian atau tentang situs-situs yang bersejarah. Kalau itu misalkan ya, loh ini kalau ada event memperingati satu syuro. Saya event-event itu kan yang budaya juga itu. Ya, saya yang event-event yang berbau keagamaan tidak pernah mau menerima. Itu bukan keagamaan, itu adalah budaya Jawa. Ya, Suro itu bukan budaya Jawa. Budaya Jawa. Ya, itu sudah masuk ke orang-orang yang punya idealis tentang sesuatu kepercayaan. Mulai akan adanya Suro. Dan saya lebih mengarah ini, lebih ke sifat apa sih yang kita bisa lakukan untuk Indonesia. Nah, sekarang begini, untuk tempat pembelajaran seperti ini bisa menampilkan budaya apa? Nah, ini kan saya tertarik karena slogan yang saya baca di base-base yang ada di lalu lalang di Al Zaitun itu budaya intoleransi. Budaya toleransi bukan in. Oh ya, toleransi pun. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena setiap hari saya itu tidak jauh dari situ. Bahkan ketika saya harus melakukan orasi, ini kan bisa lihat Pak Terjang saya sebagai ini selama ini sebagai pelaku orasi tentang budaya. Bagaimana wong Jawa lali Jawa nih. Mendayo iku saiki misalkan wis lali. Sapaane wong Jawa iku lali. Nah, itu uri-uri budaya ini yang saya coba terus gaungkan selama ini ya. Misalkan kalau kita ini mendayo ke sesama orang Jawa atau bentar. Tahu nggak mendayo? Nanti dulu, yang nggak tahu ini, tahu nggak mendayo? Mendayo itu bertamu. Bertamu, oke. Bagi orang-orang Jawa, ini banyak yang sudah kehilangan jati diri tentang bertamu. Masuk ke rumah orang Jawa sudah tidak ada lagi salam-salam orang Jawa. Misalkan kula nuwun. Digantilah pakai bahasa-bahasa asing. Itu yang saya menolak keras. Kita boleh beragama Islam, tapi budaya sapaan leluhur kita jangan pernah dihilangkan itu. Nah, sekarang kalau kita itu orasi saya selama ini ya. Kalau kita mengatakan budaya toleransi, di sisi mana yang sampean sepakati dan tidak sepakati? Di Al Zaitun atau di mana? Iya, tema kita itu. Kan kita punya tema Al Zaitun, pusat pendidikan, ya, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Nah, sekarang 25 tahun ke depan lagi ditambah menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Itu tambahan setelah 25 tahun. Dari sisi mana yang sampean mau masuk ke budaya itu? Kalau dari slogan itu, kalau dikupas lebih jauh, semua ini memang mengacu kepada suatu kebersamaan, kesejahteraan. Ini bagus. Slogan itu bagus. Dan tidak perlu saya komentari. Itu bukan slogan.
atau mutu lah, terserah lah, iya kan? Ya, karena Nanti sebentar, antara slogan oke. dan moto itu menjadi berbeda tatkala dalam perjalanan. Siap. Nah, kalau menurut Romo itu apa? Apa slogan atau mutu? Paling sedikit moto. Moto. Nah, kalau orang mau berpikir cerdas nih ya, dengan moto yang sudah ditampilkan itu kan harusnya ini masyarakat ini saat ini harus lebih cerdas juga. Tapi karena ini maaf, ini era politik ya, yang mana pasti juga akan ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya ini salah satunya orang yang dimusuhi kelompok-kelompok Islam radikal. Ini kan bisa lihat ketika nanti. Kenapa? Saya selalu gini. Sebentar. Nanti sampean datang ke sini, ketemu Panji Gumilang, lantas tosnya begini, tambah ribut lagi nanti. Orang se-Indonesia sudah tahu siapa saya. Jadi cuma saat ini aja nama Panji Gumilang melejit. Ya karena sampean Nah, kalau melejitkan saya itu. sudah melejit sudah lama. Bukan, yang memelejitkan itu kan sampean. Nah, ini tujuan saya adalah kemarin itu hanya dari Surabaya jauh-jauh itu hanya opo sih keramaian opo. Yuk, sampean dari Surabaya ke sini. Iya toh. Nah iya, terus baru nginep di Indramayu. Saya pikir lama di Indramayu. Nah, saya kan tadi bilang, saya ini adalah penggiat budaya. Dan kebetulan hidup saya hampir di event-event. Jadi setiap ada kegiatan budaya atau ormas yang melakukan kegiatan, saya selalu diundang. Dan saya tidak pernah minta upah, tapi mereka kasih, Mbak ini transportasi nih. Nah itu aja. Bentar, kalau nggak salah Kemis yang lalu, yang ada rame-rame orang mau datang itu, saya sepertinya melihat di sana seperti sampean. Apa betul? Kemis Melihat yang saja. lalu, Kemis enggak lah, saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Mobil saya mogok. Nah, mobil saya mogok, pas di belakang sana saya sama istri, sama anak. Mogok, kemudian didatangi security. Awalnya begini, bentar. Artinya benar kan? Apa? Di sana itu benar. Di belakang. Ada. Tapi apa dia apa itu? Itu di depan itu. Al-Zaitun itu punya depan banyak. 2 hari yang lalu. Lah ya gitu, kira-kira begitu. Artinya apa peneropongan saya itu nggak salah. Ya. Sebab apa? Jangan-jangan bukan. Kalau saya masuk Al-Zaitun ini sudah kedua kali. Nah, Kapan yang pertama? tanggal 13 Agustus, Bukan tanggal tahunnya, 19. Tanggal 19 apa itu Mas? Tak kirim. Tahunnya. 1 Muharram 2019. Nah Wis itu. 2020. Ya. Kalau 2020 nggak ada. Sorry. 2019. 2000. Kalau 19 ya. 2020 kita tutup untuk Waktu umum. itu saya bersama Romo Sepuh, Pangeran Ya Masud. sudah paham kalau itu. kemudian saya datangnya bertiga sama Ki Joko Budo. Nah itu 19. Iya, Atau 18? 19. Tanggal 19 Agustus. Bukan tahunnya itu 19. Iya, tanggal 19 bener ya. Tuh. Apal. Nah, pada waktu itu saya melihat iki wongnya kok rapi-rapi ya. Mbah apa namanya? Joko Budo. Itu Joko Budo meramalkan di sudut itu ada apa kemarin tuh? Lubang besar. Ada lubang besar katanya. Nah, kan kebetulan selain sebagai budayawan, saya di luar itu dikenal sebagai dukun cabul. Wah, itu pokoknya Dengar dulu ya, dukun cabul ini punya makna. Ya, duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. nah, sudah itu kan tuh. siapa Itu. yang bisa menerjemahkan Dan kiasan selalu jelaskan begitu supaya tidak miss otaknya. Karena aplikasi seseorang ketika bicara tentang cabul pasti berpikiran negatif. itu yang negatif thinking. Nah, Orang itu nggak semua. Kalau nggak dijelaskan, otomatis semua orang juga akan berpikiran sama. Enggak. Dukun cabul. Karena di setiap konten saya Mbak Gimbal dukun cabul. Nah,
Dan saya selalu melakukan event-event kemanusiaan sebagai relawan, baik melakukan pengobatan-pengobatan gratis ketika ada bencana alam, saya juga selalu hadir. Coba sekarang lanjutkan tadi tema tadi yang sampean urai tadi tentang moto tadi bagaimana? Kalau ini sudah tidak perlu diurai lagi. Oh, nggak perlu diurai. Karena sudah jelas dari kalimat per kalimat ya. Kalau sudah menyinggung budaya, itu budaya sudah nggak bisa dipaparkan lagi. Iya. Luas. Luas. Mau dipaparkan kayak apa? Iya. Tinggal orang cerdas aja mencernanya. Tingkah laku Solabowo. Nah, dalam kaitan kali ini tidak ada yang perlu saya sampaikan terlalu jauh. Iya. Yang pasti saya dianggap sesepuh. Ya. Ya. Dari kumpulan puluhan ormas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya. Saya sebenarnya tidak ingin menjadi sesepuh. Iya. Tapi mereka aja lah yang menganggap kita ini sesepuh. Sehingga ketika ada berita-berita yang di Jawa Timur yang lagi bergejolak pun saya selalu menengahi. Iya. Untuk supaya apa? Menjadi penengah. Iya. Nah, bukan karena saya punya kemampuan ilmu apapun. Memang dulu saya kalau atraksinya debus zaman dahulu. Tahun 82 itu saya sudah melakukan atraksi ekstrim ya, dibakar hidup-hidup. Dirantai, dimasukkan laut, sungai. Itu atraksi saya. Terus? Nah, itu masalah. Menengahinya? Nah, sekarang ini saya melihat yang lagi viral di media, di mana-mana selalu berkaitan dengan Al-Zaitun. Saya mempelajari. Mempelajari dalam arti apa? Untuk menengahi teman-teman yang kon niku padha menungsoni, ya. Sing mbok goleki apa? Lah yang perlu saya dudukan itu kan cuma ketua-ketuanya dong. Nek sing liyane lak mek ekor. Iya. Apa kata ketuanya? Lah ketua-ketua itu juga apa kataku? Nah, makanya saya besok itu kan katanya saya dengar akan ada pergerakan yang dahsyat ya. Maaf, jenengan juga tidak gentar dengan suara jenengan. Saya melihat bahwa jenengan ini punya aura kuat sebagai seorang leader. Wah, iki jos iki dalam hati. Dan saya merasa bahwa masyarakat atau teman-teman ormas LSM ini akan dibenturkan dengan orang-orang kita sendiri, maka akan ada orang yang bertepuk tangan di balik penderitaan kita masing-masing. Satu sama lain akan pasti dirugikan, baik biaya, bensin, bengek dan lain-lain ya. Terutama andai kata sampai terjadi ada yang luka, masing-masing pihak akan saling dirugikan. Tidak ada. Nggak ada untungnya ya. Saya sebagai Mbak Gimbal di sini adalah tidak membela Al-Zaitun, tidak membela kelompok-kelompok yang lagi terbakar emosinya. Saya di sini melihat bahwa kita ini bersaudara. Semua masalah bisa dibicarakan karena semua sudah ada ranah-ranahnya. Ada ranah-ranahnya di mana masing-masing punya kualitas dalam menyampaikan orasi-orasinya. Nah, sekarang apa fokus yang sampean gendaki? Saya menghendaki adalah jangan sampai timbul sebuah pergerakan yang merugikan. Itu harapan saya. Merugikan siapa? Merugikan teman-teman. Satu sama lain, karena saling menganggap dirinya benar. Ingat nih, setan itu licik, selalu menunggangi seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar, padahal ujung-ujungnya jurang. Nah, ini saya dari kemarin itu sudah dapat laporan dari teman-teman, Mbak gimana Mbak gimana? Setelah kalian hanya mengikuti nafsu atau hanya ingin ikut-ikutan. Ternyata banyak yang komentar nggak tahu persoalannya, hanya ikut ingin meramaikan, tapi kan otomatis terlibat. Iya nek ono waktu nyasar,
Kena dasi padahal kepingin delok-delok tok. Mm-mm. Kan juga risiko. Itu hal kecil ya. Hal yang terbesar adalah akan ada kerugian di masing-masing pihak. Nah, saya berharap ini tidak sampai terjadi. Itu tujuan saya. Nah, itu apa bagus. yang harus saya lakukan? Ini. Setelah dari sini, saya akan keliling, dayoin ketua-ketua Ya. mereka. Nah, dalam artian ini, saya jelaskan. Karena mereka masih percaya lidah saya selama ini. Bahkan Pak Wiranto pun iya sama saya. Ada dokumentasi saya dengan Pak Wiranto ketika saya melakukan dengan beliau. Tuh, mbak ya apa mbak ya wis. Nah, ini. Nah, sama ketika kita sekarang ini dalam situasi yang panas, nggak masalah. Tapi panas ini jadilah panas yang hangat, bukan panas yang membakar. Seberapa kuat sih seorang Panji Gumilar ketika semakin bertubi-tubi, bolehlah kekuatan material punya, fisik pikiran ini manusia kan terbatas. Ya, terus apa yang disarankan? Saya sarankan adalah saya nggak bisa menyarankan dari pihak Al Zaitun. Saya bisa menyarankan nanti ke teman-teman. Nah, itu. Tuh. Nah, tujuan saya nanti setelah dari sini saya akan roadshow. Roadshow ke ormas-ormas yang mau menggebu-gebu. Nah, karena mereka kenal baik dengan saya. Nah, coba sebentar ya. Itu yang apa? Ormas mana Halim? Nggak usah, saya sudah mengantongi Pak. Dari kepolisian sudah saya tahu. Oh ya. Sudah. Satu dua ya. Sudah. Iya, sudah pasti itu. Nah, Cuma kan dari sudah. sini juga harus nyodorkan. Enggak, saya sudah tahu. Ya, oke, teruskan. Nah, dan di sini jenengan harus tahu posisi saya sebagai apa. Kalau di Laskar Macanali, saya sebagai duta budaya Nusantara. Ya. Termasuk di ormas-ormas yang tersebut ditulis itu, saya dianggap sebagai sesepuh. Ya, terus? Ya, sehingga ketika saya nantinya ngomong A, saya berharap itu tidak terjadi panas membara. Nah, itu yang betul itu. Loh ya iya, kenapa saya kesini ini dalam artian saya tidak menyia-nyiakan waktu saya. Ya. Saya bukan untuk Panji Gumilarnya, bukan untuk Al Zaitunnya, tapi saya tidak ingin timbul antara saudara saya dengan saudara masih bumi NKRI terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dunia. Itu yang bagus itu. Oh iya. Kasih tepuk tangan. Nah, Ponorogo kurang kuat tepuk tangan nih kok. Ya Bukan, oke. kita gini Pak Panji. Ya. Bukan saya ini bisa ini karena secara kebetulan. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Iya, paham. Itu nggak usah diterang, paham. Artinya Terus. sekarang ini kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Oh ya. Gini, artinya gini. Tidak berlama-lama dalam artian waktu kita ini sangat mepet. Saya harus bergerak cepat Itu. untuk segera silaturahim kepada mereka. Itu. Bukan membawa nama Al Zaitun loh, titik. Iya, jangan dibawa-bawa. Saya tidak membawa nama Al Zaitun karena Paling bagus bawa Surabaya. saya tidak membela Al Zaitun. Jangan dibela. Ini dengerin dulu. Saya hanya sebagai pelaku budaya menjaga marwah leluhur, menciptakan silaturahim antar selama ini dengan komunitas manapun, dan saya tidak ingin ormas-ormas manapun menjadi bara api. Ya. Karena ditunggangi oleh oknum. Ini Iya. masalahnya mendekati era-era politik yang Iya. menuju Laksanakan semua itu. Itu bagus. Tepuk tangan. Karena waktu tadi kan bilang, Ya. ini harus ke sana kemari. Kita ini punya tujuan. Kalau separang-parang itu tidak ada arahnya. Kalau ini kan jelas. ngalor ngidul.
Oh ini ormas-ormas, oh ini LSM Iya. yang saya kunjungi ini A, B, Iya. C, D, D, saya kumpul. Tak kumpulkan sama saya. Itu namanya Ngopi bareng, ngopi rokok bareng. bareng. Setelah itu ada percakapan yang menarik di sana. Nah, dan mereka pasti akan memanut apa kata saya. Artinya gini loh, saya bukan orang hebat dalam hal ini, tapi karena saya selama ini selalu memberi contoh terbaik untuk menciptakan silaturahim dan perdamaian. Ya. Jangan sampai timbul perpecahan antar anak bangsa. Kita ini sama-sama golek mangan, ya. Ya. Jangan sampai Le. saling dirugikan. Ini beliau ini Siap. mau ngalor ngidul ngitan ngulon sampai sasaran. Siapkan semua. Siap. Siap. Jadi gini, saya sekali lagi buat teman-teman ya, saya atas nama pribadi Mbah Gimbal, Sang Putra Alam Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayan, hari ini berada di tempat sangat sakral karena tidak setiap orang bisa duduk di tempat ini. Artinya tempat ini tempat keramat bagi orang-orang tertentu aja. Dan satu kehormatan bagi saya bisa berdampingan dengan tokoh-tokoh orang-orang dari Al Zaitun yang ternyata ramah-ramah, dan juga slogannya yang paling menarik atau motonya yang paling menarik adalah budaya toleransi Dan ini perdamaian. Ini sudah tidak bisa diganggu. Ketika saat ini digoreng oleh orang-orang yang punya kepentingan, inilah tujuan perpecahan. Waspada, hati-hati saudaraku, jangan sampai hati nurani kalian terpecah belah karena emosi sesaat yang merugikan. Karena kita lihat track record jejaknya Al Zaitun yang sejauh ini saya pelajari, mereka menciptakan orang-orang yang santun. Ini yang di mata saya ya. Karena saya melihat anak kecil berdasi, orang-orang yang juga pada waktu kumpul-kumpul berdasi. Sekarang saya mau nanya ini, di mana tempat yang memberi contoh seperti itu? Terutama di Indonesia nih. Di mana? Saya rasa saya sudah keliling Indonesia, sampai ke Thailand saya ke sana sebagai pelaku budaya. Baru di Al Zaitun saya melihat orang-orang yang tertib, taat kepada satu perintah. Masalah yang lain-lain saya tidak punya kepentingan, tapi untuk menciptakan perdamaian dan silaturahim itu tugas utama dari Mbak Gimbal sebagai pelaku budaya dan penggiat nasional di dalam menggerakkan supaya Indonesia bersatu untuk menuju adil dan makmur. Nah, kita akan coba giat nanti setelah ini, walaupun saya juga dikenal sebagai dukun untuk mawangi hujan, untuk melakukan tempat-tempat yang katanya angker menjadi tidak angker. Ternyata itu hanyalah sebuah pekerjaan yang biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kita menciptakan suasana kondisi. Pesan saya sederhana, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi dan mengayomi masyarakat yang lemah dan tertindas. Salam hormat dari saya Mbak Gimbal. Rahayu. Selamat pagi. Merdeka. 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 Ini loh merdeka itu. Belum merdeka masalahnya. Merdeka, maka kita harapkan merdeka. Berharap merdeka. Nah, begini. Oh, iya. Ah. Karena kita ini masih belum merdeka total. Karena Nah. Indonesia, masyarakatnya ini jujur teman-teman belum merasakan kemerdekaan yang utuh. Karena masih ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan oleh orang-orang yang tamak di balik topeng-topeng politik, di balik topeng-topeng agama, dan hati-hati. Saya Mbak Gimbal akan datang ke tempat kalian ketika kalian coba merusak negeri ini, dan saya siap melawan. Dan ini saya bersama saya Panji Gumilang, saya berharap mudah-mudahan kita bisa menciptakan perdamaian nasional untuk Indonesia yang menuju katanya Pak Panji merdeka. Bungkengnya berangkali pengawan. Ngomong-ngomong, yang mau video saya nanti tak masukkan YouTube, saya boleh? Keong kondang cerak sumuti tuh Surabaya. Timun luku godong walu Surabaya gegeran kepati.
tidak ada geger empati kecuali di Surabaya. Iya, iya. Oh, sudah, kepanjangan. Waktunya habis nanti. Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Lu merdeka kan? Indonesia tanah yang mulia, Yang enggak apa. tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Lanjut yang ketiga. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Siap, mantap.